Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Dengan adanya video ini, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Imam Agung Prakoso, Sarjana Syariah Magister Hukum yang telah mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Adapun di dalam video kali ini saya akan sedikit membahas tentang konsep masyarakat dalam Filsafat Pendidikan Islam. Untuk teman-teman, saksikan videonya hingga akhir. Sebelum memasuki materi yang jauh lebih dalam, sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengantar kepada teman-teman apa itu filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini adalah dapat dimengerti dengan sebuah konsep kerangka berpikir manusia yang telah disusun secara sistematik yang tentunya berlandaskan dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu mengapa seperti itu? Dengan adanya kerangka-kerangka yang telah disusun secara sistematis sehingga manusia ini dapat berpikir dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, maka akan membentuk manusia yang dapat menjiwai ajaran-ajaran Islam dan berkecimpung di masyarakat dengan baik. Lalu yang kedua adalah apa itu masyarakat? Adapun masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama di lingkungan tersebut. Nah, itulah yang pengantar yang dapat saya sampaikan yang pada bagian depan tadi. Kemudian berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana konsep masyarakat dalam filsafat pendidikan Islam. Apa saja yang filsafat pendidikan Islam ini berikan kepada manusia sehingga membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Tanpa berlama-lama, kita berpindah kepada materi selanjutnya. Ternyata teman-teman, dalam membentuk masyarakat yang berkepribadian baik dan juga menjiwai ajaran-ajaran Islam tentu tidak mudah. Dalam Islam, masyarakat ini mempunyai peran yang sama dan hak serta kewajiban yang sama. Namun tentu ada perbedaan-perbedaan yang akan membuat masyarakat ini nantinya akan saling bertentangan. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa saksikan video ini hingga akhir. Nah, kemudian apa sih tugas manusia dalam pendidikan Islam? Yang pertama adalah masyarakat atau manusia ini dapat mengutamakan ketakwaan, tentunya juga saling menghormati, dan yang ketiga kembali kepada Allah. Yang keempat yaitu menjaga hubungan harmonis antar sesama, seperti yang telah Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang saling takwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ternyata di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 sudah Allah tekankan bahwa manusia harus dapat saling menjaga hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya dengan dilandaskan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membentuk manusia yang bertakwa dan juga tentunya berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman. Nah, kemudian ada beberapa dasar yang harus diperhatikan masyarakat untuk dapat membentuk masyarakat yang baik di dalam interaksi sehari-hari. Yang pertama itu ada rasa persaudaraan. Dengan ada rasa persaudaraan, maka akan membentuk di dalam hati masyarakat ini perasaan kasih sayang dan juga persamaan di dalam menjalani hak-hak dan kewajibannya, bahwa ia harus menjaga
omongannya, menjaga tingkah laku dan perilakunya agar tidak menyakiti masyarakat yang lain. Kemudian ada kebebasan yang dapat diberikan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain tentang bagaimana masyarakat ini menjalani kehidupannya agar masyarakat satu dan yang lainnya tidak membanding-bandingkan hal tersebut sehingga menimbulkan konflik. Kemudian di dalam membentuk masyarakat yang baik ternyata tidak mudah. Banyak terdapat tantangan dan juga kesusahan di dalam membentuk hal tersebut. Lalu apa saja tantangannya? Ternyata nih teman-teman, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam saat ini adalah adanya modernisasi pada masyarakat. Lalu apa sih itu modernisasi? Nah, modernisasi ini adalah proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan ternyata ini membawa dampak dan juga tantangan yang begitu berat. Ternyata di dalam proses perubahan ini ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dampak positifnya tentu perubahan di segala sektor dan juga tentunya ada peningkatan sumber daya manusia di dalamnya. Namun hal negatifnya adalah bagaimana jika banyaknya masyarakat yang tidak dapat mengikuti perkembangan ini dengan baik, sehingga adanya masyarakat yang menyimpang dari jalan yang seharusnya. Nah, filsafat pendidikan Islam berperan di sini sehingga membentuk masyarakat yang dapat menjiwai ajaran Islam dan juga dapat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk tentunya. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman, fungsi filsafat pendidikan Islam dalam konsep masyarakat adalah fungsi filsafat pendidikan Islam yaitu berperan dalam pembentukan karakter karena dapat membantu dalam proses pemahaman dan pengembangan manusia ini dalam ia berpikir kritis, logis, dan juga masuk akal dalam memecahkan permasalahan yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan pada materi yang saya sampaikan dan juga kesalahan-kesalahannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.